Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabi asma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon tamu Allah SWT yang berbahagia, wabil khusus kepada Ustadz Haji Syairohman, Ustadz Mukhlis, Ustadz Nur Hadi yang juga hadir, dan beliau-beliau adalah tim tour leader kita di Golden Jannah yang semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan membimbing para jamaah umroh dari travel Golden Jannah, insyaallah. Yang pertama tentu saja kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita merasakan demikian banyak kenikmatan dari Allah SWT, terutama kenikmatan iman dan Islam, serta juga kesehatan dan kesempatan, yang semua itu memungkinkan kita untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, khususnya kita bisa merencanakan dan melaksanakan insyaallah panggilan Allah SWT, yaitu umrah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai nanti berangkat dan pulang kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan tentu diterima oleh Allah SWT semua amal ibadah kita. Yang kedua, salam dan salawat mari kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita sudah memulai rencana kita untuk menunaikan panggilan Allah SWT, yaitu umrah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi bersyukur di antara jutaan bahkan ratusan juta umat Islam di Indonesia dan juga mungkin miliaran umat Islam di dunia ini, ada sebagian kecil yang bisa memenuhi panggilan Allah SWT untuk tawaf, sa'i, dan juga ziarah ke makam Rasulullah SAW. Yang sebagian kecil itu insya Allah kita semuanya. Ini patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang tidak mudah Masalah mungkin biaya, masalah waktu, kesehatan, dan yang paling penting itu semuanya adalah karena panggilan Allah SWT. Yang Allah panggil itu insya Allah yang akan bisa datang. Banyak orang punya waktu, banyak orang punya harta, banyak orang punya kesehatan, tapi yang terpanggil itu enggak banyak. Yang terpanggil itu tidak banyak. Maka yang paling utama adalah panggilan Allah SWT. Bahkan banyak orang yang sudah merencanakan untuk umroh, uangnya sudah siap, sudah bayar, sehat, waktunya ada, tapi naudzubillah, ada saja halangannya, ada saja rintangannya, sehingga tidak jadi berangkat umroh. Umrah ataupun haji itu semuanya adalah panggilan Allah SWT. Saat kita nanti bisa landing di kota Jeddah, saat kita bisa memasuki kota Madinah, kota Makkah, Masya Allah, itu rasa syukur yang luar biasa. Karena apa? Karena kita terpilih oleh Allah SWT untuk memenuhi panggilannya. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah keberangkatan Bapak Ibu sekalian sudah kita siapkan semuanya.
dari keberangkatan tanggal 25, kemudian tanggal 28, tanggal 31, dan tanggal 11 dan 18 November ya. Selamat datang Mabah Kasum. Insya Allah ini beliau senior kita di Kota Solo. Juga akan bergabung bersama kita untuk menjalankan ibadah umrah ya. Tanggal 11 November insya Allah ya. Memang tidak semuanya dari Kota Solo ya. Ada yang alhamdulillah kita ada kantor di Jakarta, di Solo, kemudian di Medan, lalu juga di Jember. Nah ini manasik yang kita selenggarakan ini jamaah yang berasal dari Kota Solo. Ya nanti di sana kita akan bergabung dengan jamaah-jamaah yang dari luar kota ya. Khususnya yang tanggal 28 itu sebagian besar dari luar Kota Solo. Ini ada yang 28 ya. 28 Oktober. Siapa yang 28 Oktober? Oh ya, ini umroh plus Turki ya. Ya, umroh plus Turki. Jadi insya Allah sudah kita siapkan semuanya untuk tiket pesawat ya, kemudian kalau visa nanti bertahap ya, kemudian hotel dan sebagainya insya Allah sudah kita siapkan semuanya. Ikhtiar manusia sudah kita penuhi semua insya Allah ya. Semoga semuanya lancar. Nah kita mohon doa panjenengan semua agar yang sudah kita rencanakan itu tidak ada halangan. Ya, insya Allah. Alhamdulillah selama ini Golden Jannah bisa membawa amanah para calon jamaah untuk menunaikan ibadah umroh haji. Insya Allah semuanya lancar, terpenuhi semua ya. Ya meskipun kadang-kadang ada kurang, mungkin jadwalnya maju mundur sedikit ya. Yang tanggal 25 Oktober ini jadwal maju mundur kemarin ya. Ya karena memang ini akhir-akhir ini ada beberapa masalah di maskapai, terutama maskapai plat merah ini ya, Citylink dan Garuda ini sudah biasa kalau maskapai plat merah itu maju mundur. Tapi insya Allah ya semuanya sudah kita siapkan. Semoga kalaupun maju kemarin sempat ya maju sedikit mundur sedikit, sekarang insya Allah kita sudah mendapatkan kepastian semua karena tiket-tiket insya Allah sudah sebagian besar sudah dicetak semua ya. Jadi ikhtiar manusia sudah kita tempuh semuanya, semoga semuanya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam keseluruhan manasik kali ini saya hanya ingin menegaskan bahwa kita ini datang ke sana tujuan utamanya adalah memenuhi panggilan Allah. Untuk apa? Untuk menegaskan ketauhidan kita. Sebagaimana yang tertera atau yang tercantum dalam kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Jadi kita ke sana semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah ya. Bahwa panjenengan nanti bawa oleh-oleh, beli emas, beli korma, beli apa itu boleh ya, sebagai perwujudan muamalah kita kepada tetangga, kepada keluarga dan sebagainya. Akan tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah karena memang kita itu dipanggil oleh Allah dan kita siap untuk memenuhi panggilan itu. Untuk apa? La syarika. Untuk menegaskan ketauhidan kita bahwa kita datang ke kota Makkah untuk menegaskan bahwa kita itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bergantung, tempat kita memenuhi tujuan hidup kita yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, bukan yang lainnya. Kalau niatnya piknik itu rugi ke Mekah Madinah itu. Hotelnya nggak ada yang bagus. Jadi hotel yang disebut di sana bintang 5, ya kan? Kalau di sini kan bintang 5 itu udah wow gitu ya. Bintang 5 di sana itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, nggak ada kolam renang, nggak ada gym, nggak ada makanan yang sesuai dengan Indonesia ya. Kalau niatnya piknik itu salah alamat ya. Kalau niatnya jalan-jalan di sana juga nggak ada apa-apa. Lebih enak jalan-jalan ke Tangmangu, ke Malang, ke Bali dan sebagainya. Itu jauh lebih indah, lebih bagus. Tapi ada nilai yang tidak ada di seluruh pelosok dunia ini yang akan kita dapatkan di sana, yaitu di sana ada Ka'bah.
ada makam Rasulullah SAW. Itu yang tidak ada di belahan dunia manapun. Ini yang kita cari. Tawaf itu hanya ada di Ka'bah, tidak ada di tempat lain. Ya. Kalau tawaf di tempat lain malah jatuhnya jadi syirik. Ya. Tawaf hanya ada di Ka'bah di kota Makkah. Ya. Sa'i juga yang ada hanya di sana, di antara Bukit Sofa dan Marwah. Tempat lain tidak ada. Maka itu sangat amat eksklusif karena hanya itu tempatnya di dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, mari sebelum semuanya kita tegaskan, kita luruskan niat kita. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua ibadah itu tergantung kepada niatnya, dan seorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau jenengan kesana niatnya untuk memenuhi panggilan Allah SWT, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tapi kalau niatnya kesana, mungkin kemarin karena diajak orang tua, karena diumroh ke putrane, karena dan sebagainya, itu mari kita luruskan, kita tegaskan bahwa kita tuh umroh diajak orang tua, diumroh ke putrane, itu adalah wasilah bagaimana cara Allah SWT memberangkatkan kita, menjalankan kita ke tanah suci. Tapi harus kita niatkan semuanya hanya memenuhi panggilan Allah SWT. Makanya kadang-kadang saya menemui ada jamaah umroh nih kurang sedikit, kurang nyaman sedikit, jadi marah-marah. Ya, misalnya di imigrasi Bapak Ibu, nanti panjenengan misalnya antri panjang, ya kan? Sudah antri panjang, kadang-kadang petugasnya nganyelke, ya. Sudah antri panjang, mau giliran kita, petugasnya malah pergi gantian. Wah, masya Allah. Akhirnya kita geser ke antrian sebelahnya, panjang lagi kayak gitu ya. Kalau gitu tuh nggak usah anyel, ya. Saat kita mendapatkan cobaan, yakinilah bahwa saat itu juga Allah SWT lagi perhatian sama kita. Itu kan sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah kamu akan mengatakan begitu saja, saya beriman tanpa diuji? Kalau semuanya mulus-mulus, semua lancar, alhamdulillah. Tapi harus kita pikir, yo kok kabeh penak, kabeh lancar, jojo Gusti Allah ora perhatian karo aku. Jadi ketika kita mendapatkan ujian itu, yakinlah bahwa berarti Allah lagi perhatian sama kita. Sabar apa enggak gitu. Nanti lagi sholat sek-sekan misalnya ya. Kemarin September itu kan ramai sekali karena Maulid ya. Sempat beredar tuh dari jamaah kirim video ya. Lagi yang ibu-ibu sudah duduk rapi-rapi, tahu-tahu ada rombongan orang-orang asing tuh datang geruduk gitu. Desel-desel gitu ya, ramai sekali. Nah, ya itu ujian ya. Raudhah juga seperti itu. Semuanya sesekali. Atau ketika tawaf ya, ketika tawaf ya. Karena kita ini orang Indonesia, badannya kecil-kecil ya, kecil-kecil, kurus-kurus misalnya, yang kurus ya. Wah, sementara ketemu orang asing, orangnya tinggi, besar ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, kan warna kulitnya macam-macam ya. Mboten sagumunan Bapak Ibu kalau di sana nanti nggih, wah kono wong dhuwur gedhe ngono wis biasa ya. Oh, dhuwure 2 meter gitu ya. Ya kita suka kalah desak-desakan ya. Ya semuanya harus kita lakukan yang sabar. Karena umroh itu adalah jihad fisabilillah ya. Terutama kepada kaum perempuan, bahwa jihadnya perempuan itu adalah haji dan umroh. Maka saat berjihad tentu ujian itu memungkinkan untuk datang. Ya macam-macam ujian bagi orang itu beda-beda. Ada seseorang tuh masalah makan aja dianggap ujian. Ya monggo nggak apa-apa. Iki mangan kok ora ono sambele. Nah, gitu misalnya ya. Iki mangan kok rasane ngene kabeh. Nah, terus sesuatu yang kita ketemui dan kita kurang suka, anggap saja itu ujian dari Allah SWT, ujian keikhlasan. Jadi ditahan, nggih. Di tanah suci ditahan, terutama lagi saat menggunakan ihram. Jangan sampai gosip, jangan sampai ngedumel, jangan sampai ngeritik ya, nggak usah bicara macam-macam ya. Jadi apa? Agar kita khusyuk beribadah. Itu yang pertama. Karena panggilan ini adalah panggilan ke tempat yang sangat VVIP ya. Jadi VVIP itu karena di seluruh pelosok dunia itu hanya ada di situ
Tidak ada tempat lain. Nah, itu punya VVIP. Itu lebih eksklusif dari istana negara, dari istana raja manapun. Karena hanya ada di situ saja. Nanti Allah yang menetapkan, bukan yang lainnya. Yang kedua, pesan saya kepada para calon jamaah sekalian, agar jenengan karena di sana itu niatnya beribadah, maka siapkan ibadah itu. Saya yakin jenengan sudah banyak titipan doa, nggih. Ada enggak? Banyak ya? Wah, titip doa ya. Titip doa sesuai dengan masing-masing. Dan juga mungkin titip oleh-oleh. Ada enggak? Wow, ada yang pesan kurma sukari, ada pesan ini, pesan itu. Jangan-jangan ini yang salah kliwon ya enten nggih. Tapi nek ora saka kono ora mantep begitu ya. Ada pesan. Nah, itu seperti saya katakan tadi, hubungan muamalah kita penuhi. Tapi yang penting kita itu di sana mau beribadah, mau berdoa. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan mau berdoa apa di sana? Jangan hanya ikut Ustadz Aji atau Ustadz Muklis atau para Ustadz yang lain ya. Kalau beliau-beliau berdoa pasti doa yang umum-umum ya. Kalau doa khusus ya sesuai hajatnya ya. Ustadznya kepengen ndang untuk mantu ya doanya untuk mantu ya. Lah saya nom-nom cek golek mantu cek mas-mas mbak-mbak gitu ya. Kan beda. Nah, kemudian yang terpenting adalah tadi kata yang kedua, setelah kita meluruskan niat, jenengan harus siapkan doa apa yang mau dibaca, yang mau disampaikan kepada Gusti Allah itu apa doanya. Saat tawaf 7 kali putaran, saat sa'i bolak-balik itu apa saja doa yang mau disampaikan. Kalau nggak punya agenda, saya khawatir neng kono malah ngelamun. Ya, ngelamun itu lupa nanti ini berapa kali putarannya, udah 7 atau belum gitu ya. Atau malah hilang dari rombongan. Atau naudzubillah malah ngerumpi. Kalau tonggone kalau sebelahnya ngerumpi gitu. Ustadznya kok anu to mlakune banter meneh, malah ngerumpi gitu. Jadi konsentrasi dengan cara apa? Agenda doanya itu sudah disiapkan. Tawaf pertama doa mau minta apa? Jenengan itu tidak mriko badhe nyuwun napa kali Gusti Allah? Sudah punya belum? Sudah ya, alhamdulillah. Yang belum coba putaran pertama saya mau doa ini. Misalnya putaran pertama saya mendoakan orang tua saya. Putaran kedua saya mau mendoakan anak-anak saya. Putaran ketiga saya mau mendoakan apalagi dan seterusnya. Putaran berikutnya saya mendoakan agar ya ini sebagai bangsa ya kita mendoakan agar Indonesia ini aman, tentram, ekonomi meningkat ya. Kalau ekonomi meningkat kan nanti ke depan bisa umroh lagi ya kan ya. Jadi doa itu harus diagendakan. Itu yang terpenting. Kita dapati betapa banyak para jamaah umroh bahkan haji ya. Neng kono meh ngopo ora mudeng. Jadi amin amin ngono wae. Bakal ustadz doa apa amin amin wae kan ya. Ya. Nah, berdoa tidak harus bahasa Arab ya. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ini kita paham semua lah. Insya Allah Allah memahami. Tapi yang terpenting panjenengan harus punya agenda. Saat sa'i ya dari ke sofa ke marwah, balik lagi sofa dan seterusnya, itu mau ngapain? Mau ngelamun ya atau ngerumpi eman-eman ya. Karena kesempatan kita ke sana itu tidak mudah ya. Mungkin nggak tahu apakah tahun depan atau 2 tahun lagi akan terulang, itu nggak tahu. Usia kita juga nyanda apa enggak kita nggak tahu. Maka jangan sampai ibadah kita itu kurang bermakna ya. Ya insya Allah kalau kita sudah datang ke sana, insya Allah dapat pahala dari Allah SWT. Tapi kalau kita nggak gunakan untuk berdoa, karena kita akan mendapati di tempat-tempat yang mustajab ya. Setelah tawaf, nanti kemudian selesai tawaf kita berdoa ya di depan multazam. Itu tempat yang sangat mustajab. Atau mungkin nanti kalau jenengan diajak masuk ke Hinjir Ismail, itu kan tempat-tempat yang sangat mustajab. Nah, apa yang mau kita sampaikan kepada Allah di situ? Bila perlu ditulis, jenengan boleh nulis oleh-olehnya apa ditulis boleh. Tapi doa itu yang penting. Oh, saya ini di sini mau doa ini, mau doa ini, mau doa ini. Sehingga kalau semua jamaah umroh ini memiliki agenda doa, insya Allah panjenengan pulang umroh itu mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan yang luar biasa. Hasilnya itu nyata. Nah, hasilnya nyata.
Long penyenengan aja dipanggil Pak Bupati, dipanggil Pak Lurah aja jelas kok badhe matur napa gitu. Misalnya wah ki mumpung ketemu Pak Lurah ki arep njaluk selokan didandani, njaluk dalan diaspal dan sebagainya ya. Nah, ini kita akan menghadap kepada Zat yang Maha Penguasa, yang Maha Memberi, yang Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha segalanya. Maka Bapak sekalian, tolong diagendakan ibadahnya apa saja. Apa saja yang mau kita lakukan di sana itu ya. Daftar oleh-oleh saya yakin sudah dibuat. Titipan doa sudah banyak. Lah panjenengan sendiri itu mau ngapain saja? Saat tawaf, saat sa'i, saat di raudhah. Nah, raudhah nanti antri panjang itu Bu, Bapak ya, antri. Kalau kita dapat jadwalnya siang, bisa panas-panas tuh antrinya. Nah, sudah capek-capek kayak begitu, kalau di raudhah kita cuman bengong saja kan eman-eman. Ya. Jadi dalam manasik ini nanti insya Allah disampaikan oleh Ustaz Aji ditegaskan. Jadi kita tuh di sana mau ngapain saja, itu yang terpenting. Sehingga kepulangan kita umroh itu akan membawa perbedaan, akan membawa perubahan. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Niki siap saya nggih? Siap. Alhamdulillah siap. Baik, sebelum saya akhiri mari kita talbiyah bareng-bareng ya, biar semangat. Sudah hafal kan nggih talbiyahnya? Ya. Monggo sesarengan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebelum saya akhiri saya umumkan dulu nanti para tour leader atau ustadz pendamping dari masing-masing grup untuk keberangkatan tanggal 25 Oktober insya Allah nanti akan dibimbing oleh Ustadz Aji Syairrahman. Mana Ustadz Aji? Oh ya, udah ketebang sedaya nggih. Nah, mungkin ya. Berdiri Pak Ustadz Aji, mungkin ada yang belum kenal antum loh. Ya. Ini keberangkatan menggunakan pesawat Saudi insya Allah ya, Saudi Airlines. Kemudian yang kedua keberangkatan tanggal 28 Oktober ini ada dua, insya Allah saya sendiri dan juga ini Ustadz muda, Ustadz Fuad Nur Khalis ya. Jadi saya keberangkatan dari Surabaya, Fuad Nur Khalis yang dari Jakarta ya. Yang dari Solo dari Jakarta semua kayaknya ya. Oh iya, saya dari Surabaya. Kemudian itu menggunakan pesawat Saudi sama apa Mas? Di Jakarta? Etihad ya. Di Jakarta menggunakan pesawat Etihad Airlines, yang Surabaya menggunakan Saudi. Kemudian untuk keberangkatan tanggal 31 Oktober menggunakan pesawat Lion Air. Ini akan didampingi oleh Ustadz Warseno Hadi. Enggak Ustadz? Nah, yang di belakang itu. Nah, ini ustadznya muda-muda, jadi biar segera melayani jamaah itu ya. Kemudian keberangkatan tanggal 11 November dengan pesawat Citylink dari Solo ya, direct Solo PP. Ini akan didampingi oleh Ustadz Aji juga. Ya, monggo ini Ustadz Aji ini Ustadz yang paling laris ini. Insya Allah beliau tiap bulan berangkat, jadi kalau didampingi beliau sudah hafal gang-gangnya Mekah Madinah ya. Cari oleh-oleh juga tahu pasti yang murah-murah itu. Kemudian untuk keberangkatan tanggal 18 November dengan pesawat Citylink ya dari Solo, insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Mukhlis. Ustadz ya yang di belakang itu Ustadz Mukhlis tanggal 18 November ya. Di grup ini sampai itu nanti kita ada lagi keberangkatan di bulan Desember, Januari dan seterusnya nanti di manasik berikutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Dan tentu kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsira kepada Bapak sekalian yang sudah mempercayakan kepada kami untuk bisa melayani panjenengan sedaya untuk bisa menjalankan ibadah umroh di tanah suci. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ustadz atau Ustadz Haryanto Umar Slamet yang telah memberikan sambutan dari pimpinan Golden Jannah Travel. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan itinerary dan pembekalan materi manasik umroh oleh Ustadz Haji Saifur Rahman. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan.